Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya guys. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zepri 1997 atau Zemi Horror Official teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang makhluk mitologi, fantasi, dan horor ya. Oke, jadi siapa sih yang nggak kenal dengan negara yang maju pesat ini? Mulai dari teknologi, gaya hidup, makanan, bahkan musiknya membuat Korea menjadi negara yang termaju di Asia. Dan yang paling juga digemari di dunia teman-teman ya, sehingga membuat banyak orang yang ingin mengetahui segala hal tentang negara tersebut. Jadi itulah yang menjadikan Korea menjadi negara yang punya banyak cerita di dalamnya teman-teman. Jadi terlepas itu, ternyata Korea masih menyimpan legenda atau cerita rakyat tentang hal mistis di era kehidupannya teman-teman. Kali ini aku akan membahas tentang beberapa makhluk horor yang terdapat di negara Korea ini teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang makhluk ini, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zepri 1997 atau Zemi Horror Official ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah Chokshin. Jika di Jepang ada Hanako, maka di Korea ada Chokshin. Hantu ini sangat ditakuti di Korea karena keberadaannya yang membuat risau masyarakat Korea. Dan kalian juga pasti tahu kan tempat-tempat yang dimana sangat disukai oleh hantu, termasuk kamar mandi teman-teman. Jadi apabila kamar mandi tersebut jarang dibersihkan, Chokshin merupakan hantu kamar mandi yang berada di Korea teman-teman. Hantu ini menyerupai sesosok wanita yang sering berada di kamar mandi teman-teman, dan dia juga memiliki wajah yang sangat menyeramkan dengan rambut yang terurai panjang teman-teman. Hantu ini sering berada di toilet umum yang berada di mall atau di restoran ya, di yang tepatnya itu di tempat-tempat Korea teman-teman. Konon katanya hantu ini tidak segan-segan untuk mengganggu atau mencelakai orang yang bertindak tidak wajar ketika berada di kamar mandi. Jadi seperti mengotori kamar mandi dan lain-lain teman-teman ya. Apalagi bagi para kaum wanita ini yang suka membuang pembalut sembarangan di toilet, sudah pasti hantu ini tidak segan-segan mengganggu. Maka dari itu menjaga kebersihan tetap harus diutamakan ya teman-teman ya. Apalagi ketika kita sedang berlibur di negara Korea, dan pastikan semuanya tetap terjaga. Dan ingat, tetap waspada jika berada di toilet di Korea, dan tetap menjaga kebersihan kalian teman-teman, supaya hantu Chokshin tidak mengganggu dan mencelakai kalian teman-teman. Oke, jadi cerita tentang Chokshin ini, dia itu mirip seperti kalau di Indonesia ini namanya kuntilanak teman-teman ya. Dan juga teman-teman, dan juga hantu Chokshin ini sama ceritanya di waktu aku SMA dulu teman-teman ya. Ketika adik kelas pergi ke kamar mandi membuang pembalut teman tanpa dibersihkan dan berumur darah kotor teman-teman. Dan setelah itu terjadi kesurupan massal teman-teman di sekolahku teman-teman ya. Dan ternyata penunggu dari toilet itu, atau bisa disebut juga sih kuntilanak itu, marah terhadap siswi yang telah mengotori kamar mandi tersebut teman-teman ya.
akhirnya pun terjadi kegaduhan di sekolahku waktu itu teman-teman ya. Oke, jadi itulah hantu Chokshin yang kalau di Indonesia mungkin bagiku namanya kuntilanak teman-teman. Yang hantu kedua adalah Munshin. Bila di Indonesia pada rumah angker sering diteror hantu dengan barang-barang bergerak sendiri atau pintu yang terbuka dengan sendirinya. Ternyata di Korea ada sesosok hantu yang dikabarkan menjadi dalang dari hal-hal tersebut, yaitu hantu Munshin teman-teman ya. Jadi termasuk hantu yang paling ditakuti oleh masyarakat Korea juga teman-teman. Karena hantu ini biasanya berada di setiap sudut pintu rumah di Korea. Konon keberadaan hantu ini suka mengagetkan karena sering sekali bersembunyi di balik pintu dan dapat membuat suatu kemalangan bagi yang tinggal di rumah tersebut teman-teman. Kalau di Indonesia keberadaan hantu dapat diketahui pada rumah yang angker, tetapi kalau hantu Munshin ini bisa saja berada di setiap sudut pintu di rumah Korea teman-teman. Dan karena itulah orang Korea melakukan ritual sesembahan yang disebut Choksin. Ritual ini bertujuan agar keberadaan hantu Munshin ini tidak mengganggu manusia dan tidak menimbulkan kemalangan teman-teman. Jadi untuk kalian yang sering berlibur ke Korea, hati-hati dan coba perhatikan di setiap sudut ruangan tersebut apakah ada hantu Munshin atau tidak teman-teman. Oke, jadi tentang hantu Munshin ini teman-teman ya, nggak tahu sih bentuknya bagaimana. Dia itu, nah kalau misalnya setiap hantu di Indonesia kan, dia itu bisa menggerakkan barang apapun ya. Kalau dan juga bisa mencelakai atau juga tidak mencelakai teman-teman, tergantung dari hantu tersebut. Hantu Munshin ini teman-teman, jadi dia itu kayak penunggu rumah gitu ya, penunggu rumah teman-teman. Dimana penunggu rumah itu harus disiapkan sesajen ya. Kalau di Indonesia namanya sesajen, mungkin kalau di sana namanya sesembahan, kalau di sini sesajen, agar dia mendapat makan dan tidak untuk mengganggu manusia yang berada di rumah tersebut teman-teman ya. Yang ketiga ada hantu Cheonyo Wishin atau biasa juga disebut dengan hantu gadis perawan teman-teman. Jadi hantu perawan kalau di Indonesia terkenal akan tali pocong perawan, tapi kalau di negara Korea terkenal akan hantu perawannya itu ada Cheonyo Wishin teman-teman. Dan biasanya bergentayangan menghantui masyarakat sekitar. Untuk kalian yang menyukai hal-hal tentang Korea, pasti tahu ya tentang hantu Cheonyo Wishin ini sudah tidak asing lagi buat kalian teman-teman. Jadi dalam tradisi Korea, wanita memiliki peran untuk mengurusi ayahnya, suami dan anak laki-lakinya. Dan jika meninggal sebelum bisa memenuhi tujuan tersebut, maka arwahnya akan dikutuk untuk menetap di bumi teman-teman dan selamanya ya. Wow. Maka dari itu hantu Cheonyo Wishin selalu berkeliaran dan menghantui dengan perasaan marah dan dendam. Cheonyo Wishin akan menghantui orang-orang sekitar agar hidupnya tidak tenang dan berujung dengan nasib yang sama seperti dia teman-teman. Jadi hantu ini sering mengganggu pasangan yang baru saja menikah agar pernikahan tersebut tidaklah langgeng ya. Jadi supaya dia mengganggu agar pernikahan tersebut, agar orang yang suami istri ini cepat cerai teman-teman. Jadi dia memiliki dendam tersendiri gitu. Dan wujud hantu Cheonyo Wishin ini hampir serupa dengan kuntilanak teman-teman. Wow, berambut panjang terurai, namun dia memakai gaun putih khas Korea yaitu sobok teman-teman namanya. Jadi pada zaman dahulu di Korea banyak warga yang membuat patung palits yang dipercayai bisa
bisa menenangkan para arwah yang marah, teman-teman. Para penduduk zaman dahulu di Korea juga percaya kalau hantu Cheonggyesin dapat ditenangkan jika hantu tersebut dinikahi dengan diadakannya pernikahan arwah. Wow, jadi di Korea ada namanya pernikahan arwah, aku baru tahu sih. Dengan hantu Cheonggyesin yang dipercaya sebagai wujud hantu pria yang meninggal sebelum menikah atau biasa hantu perjaka, teman-teman ya. Agar jiwa mereka dapat tenang dan tidak lagi mengganggu masyarakat sekitar, teman-teman. Oke, mungkin tentang hantu-hantu Korea, teman-teman, aku hanya bisa memberikan 3 itu aja ya. Yaitu ada yang pertama tadi itu kita tentang Chuksin, Munsin, dan yang ketiga Cheonggyesin, teman-teman. Jadi mungkin kalau menurut dari pemikiran atau dari negara Korea sendiri sangat menyeramkan, teman-teman ya. Apalagi ada kayak orang kerasukan gitu, teman-teman, yang melakukan hal gila kan gitu, teman-teman. Bisa gampang untuk dihantuin, teman-teman. Oke, jadi tentang hantu Korea atau urban legend di Korea, teman-teman ya. Jadi mungkin hanya segitu aja. Jadi percaya atau tidak percaya, mitos atau fakta itu kembali lagi pada diri kalian masing-masing, karena channel ini hanya bertujuan untuk menghibur dan menambahkan wawasan kalian, teman-teman. Oke, jadi saya Zepri 1997 atau Zeming Horror Official. See you and goodbye.